Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Karunia Fitri. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, yang pada semester ini saya sedang mengambil mata kuliah micro teaching. Nah, mungkin teman-teman semua sebelumnya sudah melihat video-video saya yang sebelumnya terkait dengan 7 keterampilan mengajar guru yang saya bagi dalam satu keterampilan mengajar itu dalam satu video. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum semuanya menjadi satu video, yaitu 7 keterampilan mengajar guru, di mana saya sudah melakukan penilaian terhadap teman sejawat saya, dan juga saya sudah melakukan refleksi diri apa saja yang perlu saya perbaiki sebelumnya, sehingga di sini saya akan memperagakan dan mencoba untuk menerapkan 7 keterampilan mengajar guru secara keseluruhan. Semoga ini dapat menginspirasi ya teman-teman semua. Oke, langsung aja yuk kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda Ibu semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Wah, cerah-cerah banget ya semua mukanya. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Yuk semuanya duduk yang rapi terlebih dahulu. Disiapkan dulu bukunya di atas meja ya. Yuk. Oke, baik Nanda Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan pembacaan doa sebelum belajar. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dihitung sebagai amal jariah kita dalam menuntut ilmu ya. Baik Nanda Ibu. Nah, sebelum kita memulai pada hari ini, Ibu cek dulu nih kondisi kelas kita. Apakah masih ada sampah di kolong mejanya? Silahkan, jika masih ada sampah, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibuang keluar kelas di tong sampah anorganik ataupun organik ya. Yang merasa di bawah kolong mejanya atau di sekitar mejanya itu masih ada sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu. Jika kita belajar dengan suasana yang nyaman dan bersih, itu kan bakalan enak ya, kita belajarnya tanpa ada gangguan apapun gitu. Oke? Sudah semua dibuang keluar? Udah, Bu. Baiklah Nanda Ibu, pada hari ini sebelum kita mulai belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ami, Bagus, Rani, Sylvia, Putih, Yanda. Ada yang tahu Yanda kemana? Ya, kenapa Bagus? Yanda lagi sakit, Bu. Nah, Yanda lagi sakit ya. Baiklah Nanda Ibu semua, mari kita doakan semoga Yanda lekas diberikan kesembuhan dan juga dapat bergabung bersama kita di pembelajaran berikutnya. Amin. Oke, berarti Yanda ini nggak masuk ya. Oke Nanda Ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Namun sebelum itu ada yang ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya silakan Ami. Tentang komunikasi, Bu. Oke, great Ami. Kita minggu lalu belajar tentang pengertian dan juga tujuan, kemudian ada unsur-unsur dari komunikasi itu sendiri. Oke, di sini yang semalam itu sebelum kita belajar di hari ini ya, semalam itu ada yang udah baca bukunya belum? Ayo, jujur aja. Gak apa-apa, gak bakalan ibu marahin, gak bakalan ibu suruh keluar kelas, enggak ya. Yang
jujur aja siapa yang udah membaca bukunya. Oke, berarti udah semua ya. Nah, kalau misalnya udah semua, coba ibu tanya, pada hari ini kita mau belajar tentang apa? Ayo, materi selanjutnya. Ya, oke, betul sekali, bagus. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis dari komunikasi. Baiklah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, agar Nanda Ibu mengetahui apa saja sih jenis-jenis dari komunikasi dan juga dapat mengidentifikasi dari contoh yang nanti akan dijelaskan ya, atau mungkin dari contoh-contoh secara nyata itu tuh termasuk komunikasi apa sih gitu ya. Baiklah, untuk itu di sini sebelum kita memulai lebih dalam lagi dan Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari komunikasi, sebelum itu masih terkait dengan materi sebelumnya ya, Ibu ingin mereview terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat dengan unsur-unsur dari komunikasi? Ini sangat penting sekali karena unsur-unsur ini akan mempengaruhi komunikasi efektif ataupun tidak ya. Ya, silakan yang masih ingat tunjuk tangan. Oke, silakan Sylvia. Bagaimana? Ada 5 Bu unsur dari komunikasi. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Sylvia. Oke, berarti Sylvia masih ingat ya, terdapat 5 unsur dari komunikasi. Yaitu adanya komunikan, komunikator, kemudian pesan, kemudian media, dan juga adanya yaitu yang terakhir komunikasi yang efektif di mana adanya feedback atau umpan balik. Baiklah. Nah, Ibu juga ingin menunjukkan terlebih dahulu foto yang akan Ibu tampilkan. Apakah ini termasuk komunikasi yang efektif dan sudah memenuhi syarat dari unsur komunikasi? Yuk, kita lihat dulu foto berikut ini. Nah, bagaimana Nanda Ibu? Apakah itu sudah termasuk dengan komunikasi yang efektif? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silahkan, bagus. Baiklah Bu, di sini saya ingin menjelaskan bahwa sudah termasuk komunikasi yang Ya, beri efektif. tepuk tangan dulu dong untuk bagus. Mungkin dari teman-teman yang lainnya itu betul ya, bagus ya. Dari teman-teman yang lainnya, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Menanggapi pernyataan dari bagus? Oke, silahkan Rani. Komunikasi efektif karena memenuhi unsur Bu. Oke, betul sekali. Wah, tepuk tangan. Masya Allah, Nanda Ibu semua sudah paham berarti ya terkait materi kita yang minggu lalu. Karena Ibu hari ini tadi nge-review dulu nih apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi minggu lalu. Karena itu juga penting untuk kita dapat melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini sekarang yang sudah seperti Ibu jelaskan di awal bahwa kita akan belajar tentang jenis-jenis dari komunikasi. Ibu sebelumnya akan membagi Nanda menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok di mana ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk pembagian kelompoknya silahkan dari Ami terlebih dahulu berhitung 1, kemudian dilanjutkan oleh Bagus 2 dan seterusnya sampai 3. Dimana yang nanti yang mendapatkan nomor 1 itu duduk bersama temannya di sebelah kanan Ibu, kemudian yang nomor 2 di tengah atau di depan Ibu, dan yang nomor 3 di sebelah kiri Ibu. Yuk, silakan berhitung dimulai. Oke, sudah semua ya? Jadi sudah bergabung semua dengan kelompoknya, silakan dikondisikan tempat duduknya. Nah, di sini Ibu mau meminta setiap kelompok itu harus mempunyai ketua kelompok atau yang biasa ditugaskan juga untuk menjadi juru bicara dari kelompoknya masing-masing. Oke, ditunjuk dulu ketua kelompoknya siapa, kemudian dibikin yel-yel dari kelompoknya biar suasana di kelas ini itu semakin meriah ya, karena dari semuanya nanti akan Ibu berikan penilaian dan juga semua tim nantinya akan mendapatkan reward, terutama dari kelompok yang poinnya itu tertinggi. Pastinya itu akan beda ya rewardnya sama kelompok-kelompok lainnya gitu.
Jadi di sini kita akan mengumpulkan poin dan juga kita akan belajar sambil berdiskusi kecil, sehingga pembelajaran kita juga akan disertai dengan nantinya ada praktek-praktek berbicara di depan, yaitu dari juru bicara masing-masing kelompok ya. Ibu berikan waktu selama 5 menit, cukup ya. 5 menit untuk membuat yel-yel, kemudian menentukan ketua kelompok dan juga juru bicara dari kelompok tersebut ya. Oke, baiklah, sudah semua. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari komunikasi, di mana untuk Nanda Ibu semua perlu pahami, di sini ada banyak ya jenis komunikasi kantor ditinjau dari berbagai sisi. Kalau misalnya kita tinjau dari sisi penyampaian, itu ada komunikasi secara lisan dan juga tertulis. Berarti yang Ibu lakukan pada saat ini merupakan komunikasi secara lisan. Kemudian dari segi teknisnya, itu ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Berarti dalam kondisi sekarang ini Ibu sedang berkomunikasi secara langsung ya. Kalau misalnya tidak langsung berarti seperti lewat video call ataupun video conference dan lain sebagainya. Selanjutnya itu dari segi tingkatannya, itu ada komunikasi yang bersifat vertikal dan juga horizontal. Kalau vertikal itu yang seperti apa? Kalau vertikal itu yang kita tahu vertikal tegak lurus ya. Berarti antara atasan ataupun bawahan, antara orang tua dan juga anaknya, antara guru dan juga muridnya. Itu merupakan komunikasi vertikal. Dan juga komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara horizontal berarti mendatar ya. Berarti sesama tingkat, atau antara Nanda misalnya antara Bagus dan juga Rani. Nah, itu berarti komunikasi secara vertikal. Baiklah, selanjutnya ada komunikasi secara internal dan eksternal. Itu keluar dan juga ke dalam, misalnya itu dalam organisasi ya. Selanjutnya yaitu ada komunikasi formal, informal, dan juga non-formal. Nah, itu mungkin sekilas dulu pembahasan dari Ibu terkait dengan jenis-jenis komunikasi. Buat Nanda Ibu semua, itu silahkan didiskusikan terlebih dahulu, dicari contohnya, kemudian penjelasan dari setiap komunikasi tersebut, dan nanti akan Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikannya. Oke, sekaligus dari juru bicaranya itu juga akan menampilkan atau mempraktekkan komunikasi apa sih yang sebenarnya terjadi. Nanti di sini Ibu akan membuat beberapa kartu ya, dan itu nanti topik-topik dari pembahasan kita. Silakan kepada ketua kelompoknya itu untuk mengambil topik-topik tersebut dan mempresentasikannya di depan kelas kita. Baiklah, Nanda Ibu, di sini Ibu sudah ada beberapa topik. Silahkan kepada Nanda Ibu untuk maju ke depan dan mengambil topiknya. Oke, silakan ya. Baiklah, sudah semua ya mendapatkan topiknya. Oke, silahkan dimulai diskusinya dalam waktu 10 menit ya, untuk mendiskusikan terkait dengan topik yang sudah didapatkan, dan nanti setelah 10 menit akan Ibu panggil kelompoknya dan memperagakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Ibu kasih waktu selama 10 menit ya Nanda Ibu semua. Baiklah, untuk kelompok 1 gimana? Apakah ada kesulitan? Berarti kelompok 1 ini ngebahas tentang apa nih? Ya, berarti tentang komunikasi lisan dan tertulis ya, dan juga komunikasi langsung dan tidak langsung. Itu merupakan jenis komunikasi yang saling berkaitan ya. Kalau misalnya lisan berarti itu secara langsung ataupun tidak langsung, dan tertulis itu secara tidak langsung. Apakah ada kesulitan? Oke, so far so good ya. Oke, baiklah, berarti nggak ada ya.
Oke, silakan dilanjutkan diskusinya, dipersiapkan dengan baik dan untuk diperagakan nanti juga. Oke, semangat kelompok 1. Ya, kelompok 2, apakah ada kesulitan? Kelompok 2 membahas tentang apa? Tentang komunikasi formal, informal, non formal, dan juga komunikasi internal dan eksternal. Nah, ini merupakan komunikasi yang sering terjadi di kantor ya, atau di organisasi. Nah, kalau misalnya formal itu berarti komunikasi yang dilakukannya itu memang harus ada tata caranya seperti itu. Nggak bisa langsung blak-blakan aja gitu ya. Komunikasi formal, misalnya komunikasi antara pegawai dan direkturnya. Nah, itu nggak bisa dong berbeda cara atau tata kenanya ya. Oke, mungkin itu bisa dipahami ya dari kelompok 2. Apakah ada kesulitan? Oke, kalau tidak ada, silakan dilanjutkan diskusinya. Dan nanti kalau menemui kesulitan boleh nanti diskusi juga dengan Ibu. Oke, baiklah, kelompok 3 gimana nih? Ada kesulitan nggak? Kelompok 3 membahas tentang apa? Ya, tentang komunikasi satu arah, dua arah, dan juga komunikasi vertikal dan horizontal yang tadi udah Ibu jelaskan juga ya. Oke, di sini ada menemui kesulitan nggak? Oke, persiapkan dengan baik untuk presentasi di depan kelas ya. Oke, baiklah Nanda Ibu semua. Di sini sudah waktunya habis selama 10 menit ya. Buat Nanda Ibu, silahkan ayo dipersiapkan siapakah yang menjadi juru bicaranya dari kelompok dan maju ke depan tentunya. Nah, silahkan dari kelompok 2 maju ke depan untuk membahas hasil diskusi kelompoknya. Baik, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke, baiklah Nanda Ibu semua, di sini kita semuanya sekelompok itu udah maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya sangat baik, dan Ibu harap semua dari Nanda Ibu itu mengerti pembahasan kita pada hari ini dan dapat mengidentifikasi perbedaan di setiap jenis komunikasinya. Nanda Ibu semua, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan cukup efektif dan efisien, dan Ibu sangat senang sekali karena Nanda Ibu semua pada hari ini itu berpartisipasi aktif dan dapat memahami materi yang sudah kita bahas di hari ini. Semoga ini memberikan pengalaman belajar bagi Nanda Ibu, dan semoga ini dapat Nanda Ibu implementasikan di kehidupan sehari-hari ya. Baik Nanda Ibu, tidak terasa waktu kita ya, karena belajar kelompok ini dan diskusi pasti semuanya jadi lebih enak dan jadi lebih aktif serta atraktif. Jadi Ibu juga sedikit memantau juga dari Nanda Ibu semua pada hari ini, alhamdulillah. Nah, oke, karena waktu juga membatasi kita, untuk itu silahkan dibuka LKS-nya di halaman 41. Di situ ada refleksi ya, refleksi diri, ataupun di situ ada di halaman selanjutnya ada evaluasi dan tugas kelompok. Nah, itu silahkan nanti Ibu kerjakan untuk minggu selanjutnya ya. Jadi di minggu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan refleksi diri dan juga tugas kelompok di LKS-nya. Oke? Siap? Oke, harus siap dan harus selalu semangat Nanda Ibu. Terima kasih atas waktunya pada hari ini, dan semoga ini dapat bermanfaat semuanya yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada semuanya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Nanda Ibu, semoga selalu semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.